Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai ring. Jadi ring yang ada di sini itu bukan ring cincin ya. Kalau misalkan kita artikan kan ring kan cincin ya. Tapi ringnya di sini kalau kita pakai kamus itu kan salah satu arti dalam bahasa Indonesia. Itu kalau kita translate itu kan gelanggang. Atau kalau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, gelanggang itu salah satu arti di bahasa Inggrisnya adalah ring. Nah, kalau kita melihat di beberapa universitas, itu ada yang mentranslate-nya sebagai gelanggang. Jadi jangan bingung kalau gelanggang, ring, itu apa kan? Ya, itu dua hal yang sama di situ. Tetapi kita menggunakan kata ring di sini. Oke, selanjutnya kalau kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah dipelajari di teori grup, ya kan? Kita punya grup itu ya sebarang himpunan tak kosong, terus ada operasi biner, memenuhi sifat-sifat tertentu dan operasinya hanya satu. Nah, untuk ring ini bisa dikatakan lanjutannya karena operasinya kita tambah satu lagi. Tapi sebelum kita membahas tentang ring, nah, kita akan sedikit overview terlebih dahulu mengenai grup. Jadi kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kita ketahui tentang grup ya. Jadi pertama adalah ya kalau kita melihat ya operasi penjumlahan di himpunan bilangan bulat ya kan, kita bisa memandangnya sebagai suatu fungsi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kita lihat ya penjelasannya ya. Ya, pertama kalau kita punya dua buah bilangan bulat, misal N1, N2 kan, dijumlahkan, ya selalu hasilnya adalah bulat. Itu pasti ya. Jadi seperti 3 tambah 6, 9, 9 bulat. Mau negatif pun juga sama kan, 5 tambah negatif 12 itu jadi negatif 7. Ya bulat juga. Dan memang sebarang bilangan bulat ada dua, kalau kita jumlahkan hasilnya pasti selalu bulat. Nah, di situ kita bisa melihatnya sebagai ketika kita punya suatu pasangan berurutan di Z cross Z ini ya. Jadi kita punya N1, N2. Nah, di sisi lain kita punya N1 plus N2 yang dia merupakan anggota Z. Jadi di sini Z cross Z dan di sini adalah Z. Kalau kita gunakan kuantor, nah kita bisa menuliskannya seperti ini. Setiap pasangan berurutan di Z cross Z, jumlahannya ini N1 plus N2 itu di Z. Jadi bagaimana cara melihatnya sebagai fungsi? Ya kita punya plus ini sebagai pemetaan dari Z cross Z ke Z dengan pasangan N1, N2 dibawa ke N1 plus N2 dan jelas dia merupakan fungsi. Kenapa? Ya pertama setiap elemen di Z cross Z dia punya kawan. Kedua, kawannya pasti tunggal karena penjumlahan itu kan ya hasilnya tunggal kan, tidak mungkin tidak. Terus yang tambahannya ya hasil penjumlahannya selalu masuk di himpunan bilangan bulat lagi. Dan itu memotivasi definisi operasi biner. Jadi kita punya operasi biner bintang ya di sini ya. Pada suatu himpunan G itu didefinisikan sebagai fungsi. Jadi kata kuncinya ini ya, fungsi dari G cross G ke G. Nah, jadi kalau kita punya bintang itu operasi pada G, jadi dia dapat dipandang sebagai fungsi ini tadi dengan ya G1 bintang G2 itu apa? Ya hasil ini ya pemetaannya. Jadi petanya dari ini. Ya berarti artinya apa? Ya pertama hasilnya harus di G, terus juga kawannya tunggal kan. Jadi hasil operasinya juga harus tunggal dan pastikan semua yang di sini dia punya kawan. Nah, di sisi lain kalau kita kembali lagi di awal tadi kita punya operasi penjumlahan pada Z. Ya kita coba ingat-ingat lagi saja apa saja yang dipenuhi oleh operasi penjumlahan. Jadi sifatnya apa saja.
Pertama, kalau kita punya dua buah bilangan bulat seperti yang sudah kita bahas tadi, jumlahannya selalu bulat. Itu disebut dengan aksioma tertutup. Nah, di sini ada catatan ya tentang aksioma tertutupnya. Jadi pada beberapa referensi atau buku, ketika operasinya ini sudah dikatakan operasi biner, biasanya ketertutupannya tidak dituliskan. Terus selanjutnya kita punya asosiatif. Apa maknanya? Ya, ketika kita punya 3 bilangan bulat, A, B, dan C, mau kita jumlahkan A, B-nya dulu, baru hasilnya dijumlahkan dengan C, atau ini dijumlahkan dulu B plus C-nya, baru A-nya dijumlahkan dengan hasilnya tadi. Nah, kedua-duanya akan menghasilkan hasil yang sama. Itu kita sebut dengan asosiatif ya, aksioma asosiatif. Dan selanjutnya ya kita punya 0 kan di situ terhadap penjumlahan, dan istimewa 0 ini terhadap penjumlahan. Kenapa? Ya karena 0 itu ditambahkan dengan berapapun atau berapapun ditambahkan dengan 0, hasilnya pasti dia sendiri. Jadi istimewa sekali di situ, tidak mengubah apapun ketika dijumlahkan. Dan di situ kita sebut dengan aksioma eksistensi elemen netral. Jadi ya karena dioperasikan dengan sesuatu jadi dia sendiri, makanya kita katakan netral. Jadi di beberapa literatur itu juga ada yang menyebutkan sebagai elemen identitas. Ya sama saja ya, tergantung penyebutannya. Terus yang terakhir adalah kalau kita punya suatu bilangan bulat, ya kan, ya ada minusnya pasti kan. Jadi 7 ada min 7, terus ada negatif 6, ada 6 kan, selalu seperti itu. Jadi dari 0 ke kanan ke kiri kan ya selalu bisa kita buat simetrinya kan. Nah, di situ kalau dijumlahkan dua tadi hasilnya adalah 0. Itu kita sebut dengan aksioma elemen eksistensi dari elemen inverse untuk setiap elemen di Z. Nah, kalau di Z terhadap penjumlahan agak sedikit spesial. Kenapa ada tambahan satu sifat lagi, yaitu komutatif. Jadi apa maknanya komutatif ini? Ya kalau kita jumlahkan ya A plus B, mau kita tukar urutannya jadi B plus A, itu hasilnya akan sama, dan di banyak kasus ini sangat memudahkan. Jadi sangat nyaman kalau kita punya komutatifnya tadi. Nah, termotivasi dari sifat-sifat tadi ya, himpunan Z terhadap operasi penjumlahan plus yang sudah disampaikan sebelumnya, kita mendefinisikan struktur yang abstrak yang disebut dengan grup. Jadi Z-nya ini diabstraksikan jadi sebarang himpunan tak kosong G. Bagaimana dengan penjumlahannya? Ya kita abstraksikan jadi sebarang operasi biner bintang atau star di sini pada G ya. Jadi kita punya definisi ini kan, dan kalau kita lihat di sini benar-benar seperti mengubah yang awalnya itu dari Z jadi G kan, operasi plus jadi operasi biner ini kan. Ya overall sama semua. Jadi bukan ini ya tiba-tiba ya dia datangnya. Dan ada beberapa tambahan. Kalau kita ingin menulis secara ringkas G terhadap operasi star ini, kita tulis seperti ini ya, ada komanya. Jadi seperti pasangan di sini. Kita punya himpunan, kita punya operasi. Selalu seperti itu kalau kita berbicara mengenai grup. Nah, grupnya ini kita katakan dia komutatif atau abelian jika ya operasinya memenuhi sifat yang komutatif tadi. Jadi ya A star B sama dengan B star A kan di sini kan. Terus kalau kita berbicara di grup ya, khususnya di Z ya kan, karena motivasinya kan dari Z kan tadi. Selain terhadap operasi penjumlahan, dia juga punya operasi
perkalian, dan perkaliannya di sini khusus. Ya, kenapa? Karena ada beberapa yang sifatnya itu tidak sama seperti penjumlahan. Tapi menarik karena kita bisa menghubungkan keduanya nantinya. Jadi, pertama-tama kita pandang dulu, ternyata kalau kita punya dua bilangan bulat, hasil kalinya juga pasti bulat, ya kan? Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya 3 sama 4, 3 kali 4 12 bulat. Atau negatif pun sama. Dikali dengan 0 ya sama kan? Jadi ya hasilnya pasti bulat. Perkalian dua bilangan bulat selalu. Dan kalau di penjumlahan tadi kan kita sudah bahas ya, penjumlahan itu asosiatif. Perkalian juga asosiatif. Dan yang penting adalah kita bisa menghubungkan keduanya. Jadi di sini ada perkalian dan penjumlahan, ternyata bisa masuk kan di sini kan. Jadi kita punya, kalau kita ada 3 bilangan bulat, N1, N2 dan N3, kalau kita kalikan seperti ini dari kiri, kita punya di sini N1 kali N2 ditambahkan dengan N1 kali N3. Jadi yang ruas kanan. Yang bawah pun sama. Kita kalikan ini dari kanan pun juga akan memenuhi kaidah yang sama ya. Jadi bentuknya akan sama. Di sini N1 kali N3 ditambah N2 kali N3. Tapi ada sesuatu yang berbeda sedikit dibandingkan dengan yang penjumlahan tadi. Pertama, ini masih sama ya komutatifnya. Penjumlahan juga komutatif, perkalian juga komutatif. Nah, di sini ya kurang lebih sama, masih punya elemen netral kan terhadap perkalian. Dan elemen netral 1 ini lebih lanjut nanti kita sebut dengan elemen satuan nih. Tapi yang terakhir, nah ini yang harus hati-hati, agak berbeda dibanding yang sebelumnya. Jadi ada suatu bilangan bulat, tidak cuma ada, banyak sebenarnya yang tidak punya inverse terhadap perkalian. Contohnya 2 dan 3 kan. Atau yang lain pun juga banyak sebenarnya kan. Kenapa? Ya kalau 2 dikalikan suatu bilangan bulat, hasilnya tidak mungkin 1 kan. Jadi setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 2, hasil akhirnya pasti tidak akan sama dengan 1. Begitu pula 3. Jadi ya bisa dikatakan terhadap perkalian dia tidak punya inverse. Maknanya apa? Dia bukan grup. Jadi Z itu dengan operasi perkalian bukan merupakan grup, melainkan yang kita sebut dengan semi group. Jadi apa itu semi group? Ya, kita punya himpunan tak kosong S dengan operasinya disebut semi group jika ya dia memenuhi sifat asosiatif saja. Jadi jelas ini Z dengan terhadap perkalian itu semi group. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya kalau kita simpulkan, ya kan? Coba kita simpulkan. Ya, pertama kita punya Z terhadap penjumlahan itu komutatif. Jelas ya di situ. Yang kedua, ya Z itu terhadap perkalian asosiatif. Sudah kita bahas tadi ya. Dan yang terakhir kita punya yang kita sebut dengan distributif kiri dan juga distributif kanan. Yang kiri artinya kita mengalihkannya dari kiri, yang kanan kita mengalihkannya dari kanan. Nah, dari situ kita pakai formulasi yang sama ya seperti yang di grup tadi, kita coba abstraksikan. Nah, motivasinya dari mana? Ya dari Z lagi ya terhadap penjumlahan dan perkalian yang barusan. Nah, kita sebut hasil abstraksinya nanti sebagai ring atau gelanggang. Jadi Z-nya diabstraksikan menjadi sebarang himpunan tak kosong G plusnya. Oh, di sini harusnya ini ya. Harus berbeda ya ini ya. Jadi ada sedikit typo. Terus yang perkaliannya jadi operasi biner yang lain. Nah, jadi kita punya di sini ya. Himpunan tak kosong R yang dilengkapi 2 operasi biner. Jadi kita punya 2 yang memenuhi. Ya ini sama kan seperti tadi kan. Jadi R-nya ini itu ya dapat
dari mengganti Z, jadi Z diganti dengan R, terus O plusnya di sini didapat dari yang plusnya tadi kan, terus starnya ini dapat dari kalinya, dan sifat-sifatnya, aksioma-aksiomanya di sini sama persis dengan yang di depan tadi. Nah, bagaimana dengan contohnya yang jelas, ya kan? Z terhadap perjumlahan dan perkalian itu pasti suatu ring. Itu kita sebut dengan ring ya. Jadi, kenapa? Ya karena kita meniru kan tadi kan. Dan ya sifat-sifatnya dipenuhi, jelas dari situ. Terus, nah pertanyaannya apakah ada contoh-contoh lain? Tapi yang contoh-contoh lain itu tidak akan kita bahas sekarang. Tunggu di video yang selanjutnya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Nah, kita bisa melihat ya dari munculnya definisi itu, bagaimana prosesnya, ya kan? Tidak yang tiba-tiba muncul. Jadi kita coba pahamilah. Jangan hanya menghafalkan. Takutnya kalau menghafalkan, ya apa-apa kalau dihafalkan nanti banyak sekali yang dihafalkan. Jadi ketika kita coba memahami, suatu saat nanti andaikan lupa pun, untuk recall-nya cepat sekali. Jadi harapan saya dengan penjelasan yang seperti ini tadi, itu bisa membantu untuk memahami, tidak hanya menghafal saja definisi. Harapannya seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat dipahami ya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.